Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kedua, kali ini kita akan bahas tentang bahasa query. Yang pertama adalah bahasa query formal. Ada beberapa macam bahasa query formal yang akan kita pelajari, yaitu tentang operasi seleksi, operasi proyeksi, operasi Cartesian product, operasi union, dan operasi set difference. Nanti kita akan kupas satu persatu tentang operasi-operasi yang ada dalam bahasa query formal. Bahasa query atau query language adalah suatu bahasa komputer yang kita gunakan untuk melakukan permintaan informasi terhadap basis data dan sistem informasi. Jadi bahasa query ini termasuk bahasa high level language atau bahasa tingkat tinggi, dan jenis-jenis bahasa ini ada beberapa, antara lain yaitu SQL, bahasa query yang terkenal untuk basis data relasional. Bahasa query dibagi menjadi dua kelompok, bahasa query formal, prosedural. Ada dua dasar pembentukan, yaitu untuk bahasa query prosedural adalah kalkulus, masih termasuk bahasa relasional, di mana user pada kesempatan ini kita akan membahas agar sistem melakukan serangkaian operasi karena pada basis data banyak untuk mendapatkan informasi yang menjadi dasar bahasa query. Contoh untuk bahasa query prosedural ini adalah bahasa query ini memiliki sejumlah operasi. Kemudian untuk bahasa query non memanfaatkan satu atau user mendeskripsikan informasi yang diinginkan dalam basis tanpa memberikan sebagai masukan atau menyatakan suatu dan menghasilkan sebuah tabel untuk memperoleh informasi tersebut yang baru. Contoh di sini adalah kalkulus relasional tuple. Sejumlah operasi dasar yang jadi perbedaan antara prosedural dan non-prosedural yaitu terletak pada cara mendapatkan data. Project untuk prosedural menggunakan cara union, atau prosedur, sedangkan dan non-prosedural mendeskripsikan data. Selanjutnya akan kita bahas operasi dalam aljabar relasional. Untuk yang pertama adalah operasi seleksi atau select. Operasi ini digunakan untuk mengambil sejumlah baris data yang memenuhi predikat yang diberikan. Nah, predikat mengacu pada kondisi yang diinginkan dipenuhi oleh operasi seleksi. Untuk sintak yang digunakan adalah sigma P dalam kurung E1, di mana P itu adalah predikat pada atribut, kemudian E1 adalah tabelnya, dan sigma itu adalah simbol dari operasi seleksi atau operasi select. Contoh operasi seleksi atau operasi select yaitu pada tabel mahasiswa, kita ingin mengambil baris data atau record mahasiswa yang bertempat tinggal di Bandung. Maka operasi ini dapat kita tuliskan sebagai berikut. Sigma kota sama dengan Bandung diapit oleh tanda kutip dalam kurung mahasiswa. Jadi di sini sigma itu adalah simbol seleksi. Kemudian kota itu adalah predikatnya sama dengan Bandung, dan E1-nya adalah atau tabelnya adalah mahasiswa. Jadi kita mengambil data mahasiswa dalam satu record yang rumahnya Bandung dalam tabel mahasiswa. Tanda kutip ganda atau kutip satu digunakan untuk mengapit konstanta atau tipe data yang berupa tag atau string. Untuk lebih jelasnya kita bisa perhatikan pada tabel ini. Ini adalah contoh tabel mahasiswa yang berisi 4 data mahasiswa. Tadi kita diminta untuk menampilkan
mahasiswa yang rumahnya Bandung ya, berarti kriterianya atau P-nya adalah Kota Bandung. Berarti ini nanti yang akan muncul adalah record ketiga dan record keempat atau baris ketiga dan baris keempat, yaitu atas nama Safira dan Kenzi. Jadi yang akan muncul nanti seluruh data yang ada pada baris ketiga dan baris keempat dengan sintak yang sudah kita tuliskan sebelumnya. Di dalam aljabar relasional ini kita bisa memanfaatkan atau menggunakan operator logik. Kita bisa menambahkan operator logik yaitu dengan simbol sama dengan, itu untuk kesamaan, kemudian ketidaksamaan yaitu sama dengan ada slash, kemudian lebih kecil, lebih besar, lebih kecil atau sama dengan, atau lebih besar atau sama dengan. Jadi intinya kita bisa menambahkan operator logik ini pada aljabar relasional. Selanjutnya kita akan memberikan contoh untuk penggunaan operasi logik. Dalam kasus ini, pada tabel mata kuliah, kita ingin mengambil mata kuliah yang diselenggarakan di tahun pertama kuliah, yaitu pada semester 1 dan 2. Maka operasi select dapat dituliskan sebagai berikut. Sigma semester lebih kecil 3 dalam tanda kurung mata kuliah. Artinya di sini kita mengambil data mata kuliah yang berada di semester 1 dan 2. Berarti predikatnya adalah semester lebih kecil 3 dalam tabel mata kuliah. Atau bisa juga dituliskan dengan sigma semester lebih kecil sama dengan 2 dalam kurung mata kuliah. Jadi perbedaannya di sini adalah dalam penulisan predikatnya. Kalau yang pertama tadi, predikat dituliskan dengan semester lebih kecil 3. Untuk yang kedua, penulisannya adalah semester lebih kecil sama dengan 2. Berarti nanti yang akan tampil adalah mata kuliah, baris mata kuliah, data mata kuliah yang berada di semester 1 dan 2. Nah, ini adalah tabel mata kuliah dengan struktur tabelnya kode MK, nama MK, SKS dan semester. Karena tadi kita menyeleksi dengan syarat atau predikatnya adalah mata kuliah yang berada di semester 1 dan 2, berarti predikatnya adalah semester 1 dan 2. Tadi sudah kita tuliskan di slide sebelumnya, berarti semester lebih kecil 3 atau semester lebih kecil sama dengan 2. Jadi nanti baris data yang akan muncul yaitu di record pertama dan record kedua. Jadi nanti yang akan tampil adalah seluruh baris data yang berisi informasi tentang kode MK, nama MK, SKS dan semester yang di record atau baris 1 dan 2, yaitu di sini terlihat mata kuliahnya adalah matematika dan aljabar linear. Di dalam aljabar relasional kita bisa menambahkan operasi relasi AND dan OR. Jadi dalam sebuah predikat dapat pula dilibatkan lebih dari satu ekspresi logik. Nah, untuk merelasikan ekspresi-ekspresi tersebut, kita dapat menggunakan operator relasi, yaitu AND dengan simbol V kebalik, kemudian OR dengan simbol V. Kita bisa lihat contoh operasi relasi di sini, yaitu pada kasus jika pada tabel nilai kita ingin mengambil semua baris data yang tidak lulus dengan indeks prestasinya adalah E bagi yang mengambil mata kuliah dengan kode MK 001. Maka di sini bisa kita lihat bahwa
P-nya atau kriterianya ada dua, yaitu mahasiswa dengan yang tidak lulus dengan indeks prestasi E dan mata kuliah dengan kode MK001. Maka operasinya bisa dilihat di bawah ini, yaitu sigma indeks nilai sama dengan E dan kode MK sama dengan MK001 dalam kurung nilai. Nilai adalah nama tabel atau nama relasinya. Nah, nanti berarti yang akan muncul adalah baris data yang nilainya E, yang mata kuliahnya dengan kode MK001. Nah, ini adalah operasi relasinya adalah dan. Dari kasus yang tadi yang kita bahas di slide sebelumnya, kalau kita lihat di sini dari contoh tabelnya, ini adalah tabel nilai dengan strukturnya adalah NIM, kode MK, nilai angka, dan nilai huruf. Ketika kita menuliskan operasi select-nya dengan model seperti tadi, berarti yang akan muncul adalah baris kedua, yaitu dengan NIM 1701010066 ya, dengan kode mata kuliahnya M001, nilai angka 35 dan nilai huruf E. Yang kita ambil sebagai syarat atau kriteria atau predikat tadi adalah pada kode MK M001 dan nilai hurufnya adalah E. Dengan dua kriteria atau predikat tadi sudah bisa dipastikan nanti yang akan muncul hasilnya adalah record nomor 2. Yang record nomor 3 ini nilainya hurufnya adalah E, namun kode mata kuliahnya tidak memenuhi karena M002, berarti nanti dia tidak akan muncul. Contoh kasus yang selanjutnya adalah pada tabel nilai kita ingin mengambil semua baris data yang mengulang dengan indeks nilainya sama dengan D, atau yang tidak lulus dengan indeks nilainya adalah E. Maka operasinya dituliskan dengan sigma indeks nilai sama dengan D, atau dengan simbol V tadi, indeks nilai sama dengan E dalam kurung nilai. Ini adalah nama tabelnya atau nama relasinya. Jadi di sini nanti predikatnya adalah indeks nilainya ya yang kita ambil. Tapi di sini ada yang indeks nilainya D atau yang indeks nilainya E. Dari sintak yang sudah kita tuliskan di slide sebelumnya, kalau kita melihat tabel nilai ini, berarti nanti informasi yang akan tampil adalah record 1 dan record 2, karena di sini indeks nilainya adalah D atau E. Demikian tadi penjelasan tentang aljabar relasional untuk operasi yang pertama adalah operasi selection. Saya mengharap Anda semua bisa memahami materi kali ini. Jika ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan, kita akan bahas pada forum diskusi pada Google Meet. Oke, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.